Shalom Jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama saya, Jeremy Guntur, dalam Battle News Minggu 28 Agustus 2022. Sebelum kami menyampaikan info minggu ini, segenap tim Gembala mengucap syukur atas kehadiran Jemaat Tuhan dalam ibadah minggu ini. Berikut kami sampaikan program online GBI Battle Kelapa Gading. Program Pelita Hidup setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa pagi GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari Jemaat Tuhan menyembah dan berdoa bersama-sama. Selanjutnya, jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah Wanita Battle Indonesia setiap hari Rabu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Mari kaum wanita battle memuji, berdoa, dan rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Ibadah BSM, Battle Senior Ministry, setiap hari Kamis kedua dan keempat tiap bulannya, pukul 10.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah onsite gabungan Battle Youth dan Battle Teens diadakan tiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, pada hari Sabtu pukul 5 sore. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini, dan kita akan mengalami Tuhan bersama-sama. Ibadah Battle Kids setiap hari Minggu melalui YouTube channel GBI Battle. Ibadah Raya Onsite GBI Battle Kelapa Gading 4 September 2022, ibadah pukul 7.30 pagi akan dilayani oleh Pendeta Yusuf Tarigan, dan ibadah pukul 10 pagi dilayani oleh Pendeta Suito Hartanto dengan tema Kekayaan Sejati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tim multimedia membuka rekrutmen untuk menjadi kameramen, LCD operator, dan lighting operator. Bagi jemaat Tuhan yang rindu melayani dan menyalurkan talenta dalam bidang multimedia, dapat menghubungi Saudara Erik di 0838 1315 4155 atau ke Saudara Adin 0852 5327 4889. Shalom Jemaat Tuhan, dalam ibadah minggu ini, saudara dapat berkontribusi untuk memberikan persembahan khusus, yaitu persembahan diakonia. Persembahan diakonia diperuntukkan untuk mensupport jemaat GBI Battle Jakarta dan Bekasi yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mendukung akses sosial bagi orang-orang yang membutuhkan. Persembahan diakonia dapat Anda salurkan melalui nomor rekening berikut, yaitu Bank BCA 413 3045 981 atas nama Gereja Battle Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Kepada seluruh pelayan GBI Battle, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, pada Kamis 1 September jam 7 malam, bertempat di GBI Battle Mekarwangi. Dan bagi yang mengikuti konser doa di luar Bandung, dapat mengikuti melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Demikian Battle News minggu ini. Untuk info selengkapnya, dapat saudara simak dalam aplikasi GBI Battle. Saya Jeremy, sampai jumpa, selamat berakhir pekan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji dan syukur hari ini kalau kita boleh beribadah bersama lagi melalui ibadah online ini. Saya percaya setiap kita yang ikut ibadah, walaupun melalui online sekalipun, kita tetap merasakan hadirat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua, mari kita berikan hati kita beri waktu kita untuk memuji Dia. Mari saya persilakan untuk setiap kita bersaat teduh sejenak.
Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini atas setiap berkat-berkat Tuhan yang terus kami alami di sepanjang hidup kami. Hari ini Bapa, kami mau datang menyembah Engkau, kami datang mau beribadah Tuhan. Kiranya Roh-Mu terus bekerja di dalam hati kami, dan kiranya hadirat-Mu terus memenuhi hidup kami. Biarlah melalui ibadah hari ini, kami terus beroleh kasih karunia daripada Engkau. Kami terus dimerdekakan oleh Engkau Tuhan. Dan kiranya melalui kebenaran firman-Mu itu menguatkan setiap hati kami. Terima kasih Yesus yang baik. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya mari saudara sekalian, saya undang untuk setiap kita menyembah Tuhan. Mari kita datang di dalam hadirat-Nya. Terima kasih Yesus yang baik. Engkau yang selalu mengasihi kami Bapa. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Yesus Kau yang terhebat. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
dahsyat buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami mau bersorak lebih lagi buat kemuliaan nama-Mu. Yang setuju dengan saya saudara, katakan haleluya. Ya, kita mau muji Tuhan saudara. Mari berekspresi memuji Dia. Dia Tuhan kita yang sungguh besar, amin. Yeah. Endure it forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Oh yeah. Come on, let's sing together. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Lord, we worship you. Sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yeah, yeah. So good, whoa. Let's say it together. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good. Yeah, all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. People from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Come on, say hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Lord, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Kita mau datang menyembah Tuhan saudara. Kita mau memuji Dia. Karena hanya segala pujian dan syukur hanya layak bagi Dia.
Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku puji, ku tinggikan. Haleluya. Syukur bagimu Bapa, sebab Kaulah yang besar, sebab Kaulah yang mulia. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari bersama katakan, segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Sekali katakan saudara, memuji-Mu, katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, Kau yang ku sembah, Yesus, Kau yang ku puja. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena hari ini kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari Tuhan Engkau urapi kami,
Sehingga kebenaran firman-Mu yang hari ini kami dengar, memberi kami kekuatan dan pengharapan. Walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi satu perkara yang kami tahu, Tuhan hadir di segala waktu dan tempat. Oleh sebab itu jamah dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Berguna Bagi Tuhan. Kita akan membaca surat Paulus kepada Filemon. Filemon pasal pertama ayat 4-7, demikian bunyinya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Saudara-saudara, Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang hidupnya berguna, bermanfaat bagi orang lain. Kita harus jadi orang Kristen yang berbuah bagi Kristus. Artinya hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Kalau saudara lihat pohon mangga tidak pernah makan buah mangga. Yang makan buah mangga adalah orang lain, bukan pohonnya sendiri. Pohonnya enggak egois. Dan kalau saudara lempari pohon mangga dengan batu, dia tidak akan balas dengan melempari kita dengan batu yang lain. Dia akan balas dengan buah mangga yang mungkin jatuh ketika kita melemparnya. Hiduplah berbuat kebaikan, memiliki kemanisan budi dimanapun kita berada. Karena itulah ciri orang Kristen sejati yang dikehendaki oleh Allah. Nah saudara, sikap hidup semacam itu nampak dalam seorang anak Tuhan yang bernama Filemon. Filemon adalah orang kaya yang tinggal di kota Kolose. Tapi kemudian dia menerima Injil Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus, sehingga dia bertobat dan menjadi anak Tuhan yang saleh. Hidupnya berguna untuk Tuhan dan orang lain. Karenanya di ayat 20 Paulus berkata, "Ya saudaraku, semoga engkau berguna, useful bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus." Tuhan mau kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang berguna, yang jadi berkat bagi banyak orang. Nah, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang berguna? Saya melihat ada beberapa hal yang kita harus teladani dari Filemon. Yang pertama, orang yang hidupnya berguna bagi Tuhan itu memiliki hati yang mengampuni. Di dalam ayat 10-13 Paulus berkata, "Aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku." Saudara sekalian, surat Filemon ini mengisahkan tentang seorang budak yang bernama Onesimus. Onesimus ini ternyata mencuri uang daripada Filemon tuannya, lalu pergi ke tempat yang jauh. Tetapi kemudian hari tampaknya dia ditangkap dan dipenjara di kota Roma. Bersyukurnya di kota Roma dia ketemu Paulus. Dia diinjili dan bertobat, menjadi anak rohaninya Paulus. Bahkan Paulus berkata, "Dia adalah anakku, buah hatiku." Itu menunjukkan bahwa ada pertumbuhan rohani yang sehat dari kehidupan Onesimus yang dulu adalah orang yang jahat, punya karakter tidak baik, dia adalah pencuri. Nah, tetapi Paulus ingin agar Onesimus memperbaiki dirinya. Karena itu dia menyuruh Onesimus kembali ke Kolose, minta maaf dan melakukan rekonsiliasi dengan Filemon.
Semula tentu saja Onesimus menolak, karena hukuman pada zaman dulu bagi budak yang kabur adalah hukuman mati, saudara. Tetapi Paulus mendorong terus Onesimus membuat sebuah surat, dan lebih daripada itu, mengutus seorang murid yang lain yang bernama Tikhikus untuk datang juga ke Kolose mengantar Onesimus, sehingga akhirnya Filemon bisa menerima Onesimus karena ada jaminan daripada Paulus yang telah mentobatkan dia. Dan yang luar biasanya, saudara, di kemudian hari Onesimus ini menjadi seorang pelayan Tuhan. Dari sini saya melihat bahwa Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang berguna, yaitu ketika kita punya hati yang mengampuni, memberikan kesempatan kedua kepada orang yang bersalah. Mungkin suamimu pernah selingkuh, tapi ketika istri memberikan kesempatan kedua, engkau punya hati seperti Filemon. Engkau punya hati seperti Tuhan yang mau mengampuni orang yang bersalah. Saudara-saudara, inilah sikap hidup yang kita harus miliki, memberikan second chance kepada orang lain, supaya mereka tidak hidup terus di dalam rasa tertuduh, tapi mereka bisa kembali pada jalan Tuhan. Petrus pernah menyangkal Tuhan 3 kali, tapi Yesus mengampuni dia dan memberikan dia kesempatan untuk melayani. Ini yang Tuhan mau. Saya teringat ada seorang misionaris dari luar negeri melayani sebuah suku di Indonesia, dan sulit sekali karena suku ini sangat keras menolak Injil. Bahkan satu kali rumah atau tempat tinggal dari misionaris dan keluarganya ini dirampok dan hartanya diambil habis-habisan. Dan yang lebih menyedihkan, perampok itu beberapa orang ada yang memperkosa istri daripada misionaris ini. Ini menimbulkan luka yang dalam tentunya. Tetapi misionaris ini tetap setia melayani di Indonesia, tidak kembali ke negara asalnya. Dan akhirnya satu demi satu ada orang-orang yang dia menangkan, dia selamatkan, dia muridkan. Dan yang mengejutkan, salah satu orang yang bertobat dan kemudian dia muridkan adalah yang dulu pernah merampok rumahnya dan memperkosa istrinya. Saya yakin kalau bukan Tuhan yang memampukan, gak mungkin, saudara-saudara. Kok dia bisa punya hati seperti itu? Hati seperti Tuhan Yesus, saya bilang. Dia bisa mengampuni, memberitakan Injil adalah kewajiban kita, dan kita bisa melakukan dengan sukacita. Tetapi memberitakan Injil, memuridkan, mementori orang yang pernah memperkosa istrinya, ini saya rasa membutuhkan kasih yang sangat luar biasa, yang hanya bisa dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita pernah dilukai orang dan levelnya belum seperti itu, tapi kita marah dan tidak mau mengampuni orang tersebut, saya rasa ada sesuatu yang sakit di dalam jiwa kita. Kita belum mengalami kesehatan secara rohani. Karena pengampunan menunjukkan bahwa kita menjadi orang Kristen yang sehat dan berguna. Nah, saudara sekalian, Filemon bukan hanya mengampuni Onesimus, dia juga tidak menuntut kerugian yang ditimbulkan oleh Onesimus, tetapi dia melepaskan haknya. Ayat 18 dan 19 berkata begini. Dan kalau dia, Onesimus, sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Tidak menuntut kerugian, tapi melepaskan hak. Itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan yang ini mengherankan saya. Saya ngertinya dan kita semuanya ngertinya gini. Kalau orang dulu bersahabat baik, lalu dihianati, dikecewakan, dia harus ngampuni. Tapi balik lagi, misalnya ada pegawai nyuri uang saudara, nipu saudara, dia minta maaf, ya udah ampuni. Dia nggak balikin apa yang dia curi, waduh itu luar biasa hidup saudara.
Tapi menerima kembali ini kan urusan lain, saudara. Tapi saya heran, ini agak jarang sebetulnya. Saya tidak juga menganjurkan kalau saudara mengampuni berarti saudara mempekerjakan orang yang pernah menipu saudara kembali ke tempat. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Paulus meminta agar Filemon menerima kembali Onesimus, bahkan bukan sebagai budak namun sebagai saudara. Dan akhirnya Filemon menerima karena apa? Yang menjamin Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus bukan cuma pendetanya dari Onesimus. Dia mentor yang tahu betul. Hidup bersama-sama sekian waktu dengan Onesimus dan melihat perubahan yang sangat radikal. Dan dia yakin kalau dia kembali kepadamu, dia itu yang dulu gak berguna sekarang akan jadi berguna. Karena Onesimus itu arti namanya useful, berguna. Tapi selama ini maling, gak berguna. Tetapi kalau engkau memberikan kesempatan kedua, dia akan menjadi orang yang sangat berguna bagimu. Dan Filemon menerima kembali Onesimus. Jadi saya melihat ketika Filemon menerima kembali Onesimus, ini sebetulnya merupakan gambaran dari Bapa Sorgawi. Di dalam Kristus kita yang sudah berdosa, yang seharusnya dibuang saudara, itu diterima kembali karena Kristus membenarkan kita, menebus kita dengan darahnya, membayar lunas segala hutang dosa kita. Dan lebih daripada itu, Bapa menjadikan kita sebagai anaknya. Kalau saudara bersalah lalu kemudian dihakimi oleh seorang hakim dan harus membayar kerugian misalnya sekian ratus juta, dan hakim itu berkata dia salah tapi aku yang menanggung salahnya, aku yang akan ganti rugi sehingga kamu dianggap benar, toh itu hal yang luar biasa. Tapi kemudian kalau hakim itu bilang, tetapi selain itu mulai hari ini aku menjadikan dia anak saya, supaya dia kudidik dan tidak akan lagi melakukan hal semacam itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Hakim menyatakan kita benar itu dahsyat, tapi hakim menjadikan kita anaknya itu extraordinary. Dan itulah yang Bapa Sorgawi lakukan. Dia mengadopsi kita menjadi anaknya. Yang kedua, orang yang hidupnya berguna itu punya karakter Kristen yang saleh. Dikatakan pada ayat 5 tadi, karena aku, Paulus, mendengar tentang kasihmu, Filemon, kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Filemon itu orang yang beriman kepada Kristus. Dan imannya itu dinyatakan di dalam perbuatan. Dia mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang kudus mendapatkan kasihmu dan mendengar itu aku bersuka cita, kata Paulus. Saudara, iman sejati harus nyata dalam perbuatan. Hati yang bertobat itu hanya Tuhan yang bisa lihat. Tapi buah pertobatan harus bisa dilihat orang lain. Kalau kita tidak menunjukkan pertobatan dalam buah yang nyata, dalam perbuatan baik, bagaimana kita bisa bilang kita sungguh-sungguh bertobat? Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, persedikit kata-kata, perbanyak perbuatan nyata. Itu lebih berbicara. Kalau mungkin saudara biasa ibadah hari Minggu, gak terlalu aktif pelayanan di gedung gereja, tapi hatimu berbelas kasihan karena engkau tahu apalagi pada masa pandemi ini banyak orang mengalami kesulitan keuangan. Dan ada orang yang bahkan tidak bisa bayar uang sekolah, bayar uang kuliah. Karena walaupun pandemi kan uang sekolah harus mesti bayar, saudara sekalian. Lalu saudara memberikan beasiswa kepada 1 orang, kepada 3 orang, 5 orang. Dan tidak ada orang lain yang tahu dan kau melakukannya. Karena engkau mengasihi, karena engkau mentaati firman. Saya yakin engkau adalah orang yang berguna dalam hidup ini. Jangan bikin susah orang lain. Jangan jadi benalu bagi orang lain. Sebaliknya, biarlah hidup kita memberi manfaat kepada orang lain. Filemon juga adalah orang yang punya kemurahan hati. Dia adalah orang yang suka memberi tumpangan, ayat 22. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Zaman dulu nggak ada hotel, jadi orang hamba Tuhan misalnya kalau melayani ya tinggal di rumahnya orang.
Saudara, kadang kalau saya pelayanan ke luar negeri, gereja yang mengundang, gereja yang tidak terlalu besar, kadang saya dan istri diinapkan di rumah pendetanya atau salah satu pengurus jemaat. It's okay buat saya. Kadang-kadang ada gereja yang bisa memberikan hotel yang bagus, puji Tuhan. Saya mau bilang bahwa ada waktunya kita ini harus memperhatikan orang-orang yang lain dan melakukan pelayanan yang namanya hospitality. Pelayanan itu gak harus khotbah di mimbar. Pelayanan itu gak harus di panggung gereja. Tapi ketika engkau menyambut hamba-hamba Tuhan, melayani dalam pelayanan keramah tamahan, hospitality, mungkin menyediakan mobilmu untuk dia tumpangi dan mengantar dia ke berbagai tempat. Saya punya beberapa teman di Australia, di Belanda, di Amerika, yang kalau saya pergi ke sana, saya bisa nginap di rumahnya. Dia bukan pendeta, saudara sekalian. Tapi dia ajak saya jalan, foto di sini, saya bisa rekaman inspiring message di tempat-tempat bagus. Karena ada teman yang mengantar. Kalau enggak, dari mana saya tahu tempat-tempat baik itu? Ini adalah pelayanan hospitality. Mengajak makan, mengajak ngobrol, kasih tahu ya, makanan-makanan yang enak. Ini adalah pelayanan hospitality. Yesus ternyata menikmati hal itu. Ketika dia dikatakan oleh Alkitab sangat suka pergi ke Betania. Yesus sering ke Yerusalem. Tetapi dia lebih suka menyimpang beberapa saat di Betania. Karena di Betania ada 3 bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus. Maria itu orang yang suka dengerin apa yang Yesus ngomong. Dan senang sekali kan saudara kalau punya teman yang suka mendengarkan waktu kita ngobrol, waktu kita curhat. Dan Marta selalu bikin makanan yang enak ya, capcay, puyunghai, barongsai, bakmi, bakso, bakcang, bakpao, bakyak. Saudara-saudara. Dan apa yang terjadi bagi orang yang melakukan pelayanan hospitality ini? Mujizat. Bukan cuma sakit jadi sembuh, Lazarus yang mati dibangkitkan. Ada mujizat yang extraordinary ketika engkau melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus berkata, orang yang memberi secawan air sejuk kepada seorang utusanku, kepada seorang pemberita Injil, dia tidak akan kehilangan pahalanya. Secangkir air sejuk saja dapat pahala, apalagi kalau es jeruk sama nasi goreng capcay, saudara-saudara. Ada pahala yang Tuhan berikan. Ketika saya melihat banyak pendeta GBI khususnya yang meninggal di tengah masa pandemi ini. Dan banyak di antara mereka juga yang di desa-desa orang-orang miskin. Untuk ngubur aja susah saudara, gak ada dana. Saya runding kepada rekan-rekan pengurus, kita bantu dengan asuransi jiwa. Kita gak mengharapkan mereka meninggal, tapi kalau meninggal mereka dapat sekian puluh juta lah, kan cukup membantu. Biasanya kalau organisasi sudah besar kan rapatnya lebih lama saudara. Saya bilang udahlah, pokoknya untuk ini tahun pertama saya yang bayar. Saya kan belum tahu berapa biayanya, berapa orangnya. Ternyata banyak juga loh saudara. Waduh, gede juga ini. Tapi ya udah, namanya udah janji. Saya hanya ingat ini memberkati orang lain dapat pahala dari Tuhan lah. Pokoknya memberi dengan tulus saja. Jadi waktu saya uruskan, rupanya agennya bilang, oh ini buat pendeta ya? Iya. Pak, saya dapat komisi 15%. Udahlah nggak saya ambil, saya kembaliin aja. Jadi Bapak bayarnya lebih murah. Oh haleluya. Lalu besoknya nggak tahu gimana dia ngobrol sama suaminya. Suaminya bilang, oh gitu ya. Loh yang bayar ini siapa? Kas gereja apa pribadi? Pribadi Pak Rubin. Saya tambah lagi 35%. Jadi akhirnya kita didiskon 50% saudara sekalian. Jadi saya minta sama bendahara umum, tolong kirim kurangnya, tapi yang paling penting kasih surat terima kasih. Saudara, kalau kita belajar melakukan hal yang baik, kemurahan hati, hospitality, memberi tumpangan, memperhatikan orang lain, suplai sorga tidak akan berhenti dalam hidup kita. Saudara akan mengalami terobosan yang tidak pernah kita pikirkan. Filemon adalah orang yang
suka memberi tumpangan. Dia juga adalah orang yang suka berdoa. Ayat 22 tadi Paulus berkata begini. Ayat yang ke-22, dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Paulus itu hamba Tuhan luar biasa, tapi dia sangat mengharapkan didoakan oleh Filemon. Dan dia bilang, aku harap kalau engkau yang berdoa, aku bisa balik lagi mengunjungi kota Kolose. Padahal dia lagi di dalam penjara. Karena dia percaya betul kalau Filemon yang doanya dikabulkan Tuhan. Doanya berkuasa, bukan doa asal ngomong, tapi doa yang powerful. Karena doa menghubungkan kita dengan kuasa yang tanpa batas. Dan kalau saudara berdoa di tengah tantangan kesulitan, ada hal yang gak masuk akal yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara. Beberapa hari yang lalu, seorang memberi kesaksian ini kepada saya. Jadi begini saudara sekalian, ada seorang ibu, pendoa syafaat, pelayan Tuhan di gerejanya. Suaminya lama sakit. Sampai akhirnya meninggal dunia beberapa bulan yang lampau. Itu lagi COVID tinggi-tingginya saudara. Dia meninggal bukan karena COVID, tapi lagi tinggi-tingginya. Lalu anaknya ada yang satu tinggal di luar negeri memang. Pulang. Tapi dia bingung karena mesti karantina saudara. Dan mamanya bilang, kalau kamu datang jangan sogok, lakukan semua prosedur. Mama gak mau, kamu gak berkenan kepada Allah. Udah ikuti saja. Gak bisa ikuti sampai penguburan gak apa-apa. Kamu lihat aja melalui video call. Jadi waktu dia mendarat di Jakarta saudara, dia video call karena kebaktian tutup peti sudah mulai dilakukan. Nangis dia, nangis. Dia nangis sedih karena sekian lama udah gak ketemu papanya karena pandemi. Dan papanya meninggal dan dia gak bisa hadir secara fisik di sana. Dan waktu dia nangis, ada seorang berwenang kebetulan lewat. Dia tanya, kenapa Bu menangis? Dia cerita, Pak, papa saya meninggal, ini lagi kebaktian. Saya sedih sekali Pak, karena saya tahu kan gak bisa langsung pergi ke rumah. Saya harus karantina. Oh ini papa kamu? Iya. Oke gini, saya bantuin. Kamu PCR sekarang. Kamu tunggu hasil PCR. Kalau PCR-nya negatif, saya memberikan keistimewaan untuk kamu bisa ikut pemakaman dari ayah kamu. Rupanya dia orang yang berwenang untuk memberikan hal tersebut, saudara. Ini ketika COVID lagi puncak-puncaknya. Sampai akhirnya PCR negatif, dia bisa kunjungi pemakaman daripada ayahnya. Kenapa kok ya waktu dia nangis, orang itu dari Satgas Covid bisa lewat. Dan lihat orang nangis, kenapa hatinya bisa terenyuh. Dan bisa membuat sebuah keputusan yang akhirnya bagi orang ini tentu sesuatu yang sangat dia harapkan. Saya bilang karena mamamu seorang pendoa. Karena mamamu menabur untuk Tuhan. Dan pengalaman-pengalaman yang gak masuk akal bisa terjadi. Saudara, saya percaya bahwa di dalam doa mujizat Allah akan dinyatakan. Bentuknya bisa berbeda-beda. Tapi orang yang berguna adalah orang yang punya karakter Kristen yang saleh. Dan yang terakhir, kenapa Filemon ini menjadi orang Kristen yang berguna yang harus kita teladani? Karena dia menggembalakan domba-dombanya Kristus. Di ayat 1 dan 2 dikatakan, dari Paulus orang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Saudara, Paulus menyebut Filemon sebagai teman sekerjanya. Berarti dia adalah orang yang suka melayani. Filemon itu orang kaya loh saudara. Tetapi dia mau melayani, bukan hanya ingin dilayani. Saya mau bilang ada kemuliaan di dalam melayani Tuhan. Karena dalam pelayanan kita tidak lihat pangkat orang, titel orang, berapa harta yang dia miliki. Pelayanan adalah sikap hati bahwa kita semua hamba. Di gereja kita semua sama. Kita adalah
orang berdosa yang telah ditebus oleh darah Yesus. Jangan rasa diri, wah saya eksklusif nih di hadapan Tuhan karena saya punya harta sekian dan sebagainya. Kita semua sama. Dan kalau kita disuruh melayani, selamat aja udah anugerah, apalagi pelayanan, saudara. Jadi kalau ada usher yang mengantar saudara mencarikan tempat duduk, itu mungkin lebih kaya dari saudara yang diantar. Ada yang melayani bagian parkir, kadang-kadang suka dimaki-maki saudara sekalian. Jemaat ke gereja tapi maki pelayan parkir. Itu yang melayani di parkir itu bisa lebih kaya loh dari saudara. Tapi mereka melayani bukan karena mereka digaji, bukan mereka dapat uang. Mereka seringkali berkorban bahkan. Tapi karena kecintaan kepada Tuhan. Ada kemuliaan di dalam pelayanan. Saya bersyukur. Saya orang yang sederhana dan berdosa. Tuhan ampuni dan berikan kesempatan untuk melayani Dia. Siapa saya? Bukan karena saya hebat. Anugerah Tuhan. Kalau demikian, saya dorong saudara, layani Kristus. Hidup yang paling indah adalah ketika engkau persembahkan hidupmu untuk melayani Kristus. Orang-orang muda, saya mau bilang, jangan layani hasrat keinginanmu sendiri. Layani Kristus. Engkau tidak akan pernah menyesal. Engkau tidak akan pernah menyesal. Ada pahala abadi yang Tuhan berikan. Ada the fullness of life. Hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang kita alami. Layani Kristus. Dan di ayat yang kedua dikatakan, dan kepada Afia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Saya lihat Filemon ini bukan sekedar orang kaya, tetapi dia adalah orang yang membuka rumahnya supaya ada gereja rumah di sana, supaya umat Tuhan bisa berbakti di sana. Dan ini adalah privilege karena mungkin hanya orang kaya yang bisa membuka rumahnya sehingga orang-orang lain bisa datang ke sana. Ada jemaat di rumahnya. Berarti dia juga menjadi pemimpin rohani. Kalau setidaknya sekarang dia menjadi pemimpin komunitas sel. Kenapa Filemon ini diberkati, dipakai Tuhan, namanya masuk dalam Alkitab? Karena Tuhan cinta orang yang mengembalakan domba-dombanya. Yesus pernah tanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan? Gembalakanlah domba-dombaku. Apa benar kau mencintai aku Simon? Ya Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya lihat ada banyak pendeta. Pelayanan secara manusia gak maju-maju. Jemaatnya terbatas, orang miskin. Tapi ketika dia setia melayani Tuhan, itu kemuliaan pelayanan. Gembalakanlah domba-dombaku. Dengan apa kita membalas kasih Tuhan? Selain mengembalakan domba-domba. Memberi uang untuk gereja bagus. Ikut pelayanan ABCD oke. Tapi menggembalakan domba-domba Kristus. Membimbing setiap orang. Mungkin jadi pemimpin sel. Menjadi mentor dalam kelas pemuridan. Sampai orang percaya Yesus, dibaptis, bertumbuh. Itu adalah bukti engkau mencintai Tuhan. Maukah engkau dipakai Tuhan sehingga engkau menjadi pemimpin rohani setidaknya di dalam komunitas sel? Atau rumah saudara engkau buka supaya komsel ada di rumahmu? Ingatkah saudara ketika tabut perjanjian dibawa pulang dari orang-orang Filistin, lalu belum sampai di Yerusalem, ada kendala dan dititipkan untuk beberapa saat di rumah Obed-Edom. Alkitab bilang selama tabut itu ada di sana, Obed-Edom diberkati luar biasa oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada mesbah. Dalam rumahmu harus selalu ada mesbah. Mesbah keluarga, mesbah pujian, mesbah penyembahan, mesbah doa. Apalagi kalau kita bisa bersekutu dengan teman-teman di Bikom atau di Komsel. Engkau mendirikan mesbah saudaraku. Engkau mungkin repot, harus siapkan mungkin makanan kecil, barangkali harus mengatur meja, mengatur ruangan. Apalagi di masa pandemi ini, kalaupun mulai onsite mesti jauh-jauh jaraknya pakai masker. Pulangnya orang pulang kita harus membereskan semuanya. Tapi apa yang kau lakukan dengan setia? Tuhan gak buta, Tuhan melihat, Tuhan akan memberikan pahala. Ada kemuliaan di dalam pelayanan saudaraku.
Jadilah orang Kristen yang berbuah, yang membuka komsel-komsel yang baru, yang membuka gereja-gereja yang baru. Saya teringat satu tokoh lain sebagai penutup, yang juga membuka rumahnya untuk orang-orang Kristen berdoa. Rumah Maria. Dalam Kisah Rasul 12 ayat 12, ketika Petrus lepas dari penjara, dia pergi ke satu rumah di mana orang Kristen biasa berkumpul, dan itu adalah rumah dari Ibu Maria. Dia orang kaya, dia buka rumahnya untuk orang-orang bersekutu. Apa yang terjadi? Bukan hanya berkat duit materi. Anaknya yang bernama Yohanes Markus jadi pelayan Tuhan. Anaknya ini jadi muridnya, anak rohaninya Petrus, rasul yang luar biasa itu. Oh, ini adalah anugerah rohani yang luar biasa. Dan anaknya Yohanes Markus ini akhirnya yang menuliskan Injil Markus. Bukankah hidupnya sangat berguna? Karena apa? Dia punya orang tua yang saleh, yang membuka rumahnya untuk orang berdoa. Kalau engkau hanya pikir, repot, susah dan sebagainya, engkau tidak useful, saudara. Tapi kalau engkau rela berkorban, Tuhan janji bukan hanya engkau diberkati, anak-anakmu, generasi masa depan, bahkan setelah kita tiada, enggak usah khawatir. Tuhan yang akan bela mereka, Tuhan yang akan pegang tangan mereka, Tuhan akan memberikan masa depan yang baik dalam kehidupan mereka. Hari ini maukah kita berkata, Tuhan, jadikan saya orang Kristen yang berguna, seperti Filemon. Tuhan yang pernah menemukan Filemon, yang memiliki hati yang mengampuni. Tuhan yang pernah menemukan Filemon, orang dengan karakter Kristen yang saleh, dan orang yang bersedia mengembalakan domba-domba Kristus. Kiranya dia menemukan dalam hati saya dan saudara. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita semua yang mengikuti ibadah hari ini pasti mengalami kekuatan dari Tuhan. Dan kiranya firman yang sudah kita dengar berdampak bagi pertumbuhan rohani kita. Bagi jemaat yang terbeban memberikan persembahan, silakan persembahan itu dapat ditransfer melalui nomor rekening ataupun barcode yang tertulis di bawah ini. Mari saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah ini dan kita bersama-sama akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini di mana kami sudah menyelesaikan ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Mari Tuhan kiranya Roh Kudus senantiasa terus memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing, dan kami percaya bahwa karya keselamatan, karya anugerah, bahkan kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang memberikan persembahan, Engkau menggantikannya dengan berlipat kali ganda. Dengan situasi seperti ini, hamba-Mu tetap memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Engkau turunkan berkat yang luar biasa bagi setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan maupun yang belum sempat memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa pernyataan Tuhan pasti sempurna adanya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat tim gembala kami, berikan kekuatan, kesehatan bagi keluarga dalam pelayanannya, buat Om Julius, buat Pak Swito, dan buat Pak Rubin. Berikan hikmat akal budi dimanapun mereka berada Bapak, dan tetap mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat katakan amin. Puji Tuhan. Dengan demikian selesai sudah ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Ibadah kita telah selesai saudara. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.